Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Septia Mutmainah, merupakan mahasiswa Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya, angkatan 23. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi yang mana untuk mereview jurnal yang berjudul Uji Kandungan Bakteri Escherichia coli dalam produk obat tradisional yang dijual di Pasar Beringharjo. Untuk jurnal ini merupakan Sinta nomor 3. Kita akan membahas sebuah jurnal ilmiah yang sangat penting terkait keamanan obat tradisional khususnya mengenai cemaran bakteri Escherichia coli pada produk kapsul herbal yang dijual di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Yuk simak sampai habis untuk mengetahui bagaimana sih kualitas mikrobiologis dari obat tradisional yang biasa kita temui di pasar. See you next video. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan penggunaan obat tradisional yang sudah menjadi budaya turun-temurun. Namun, tidak semua produk herbal yang dijual bebas memenuhi standar mutu dan keamanan. Salah satu bahaya tersembunyi adalah kontaminasi mikroorganisme seperti bakteri Escherichia coli yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti diare, keracunan makanan, dan infeksi lainnya. Karena itu, penting dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Nah, pada jurnal kali ini, penelitian ini dilakukan oleh Kenzaim Arifin dan Nanik Sulistiani dari Universitas Ahmad Dahlan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas mikrobiologi produk obat tradisional berbentuk kapsul yang dijual di Pasar Beringharjo berdasarkan dua parameter. Yang pertama, angka lempeng total atau ALT dan cemaran bakteri seperti E. coli. Untuk penelitian ini bersifat observasional, deskriptif, sampel diambil dari 10 produk obat tradisional berbentuk kapsul yang dijual di berbagai kios di Pasar Beringharjo. Menggunakan metode purposive sampling, pengujian ALT atau angka lempeng total dilakukan menggunakan media plate count agar sedangkan untuk mendeteksi keberadaan E. coli digunakan media selektif TBX agar. Setiap sampel dilakukan 3 kali replikasi. ALT atau angka lempeng total dihitung dalam satuan koloni per gram dan hasilnya dibandingkan dengan standar BPOM No 32 tahun 2019 yang menetapkan batas maksimal ALT atau angka lempeng total yaitu 10⁵ koloni per gram dan E. coli maksimal 10 koloni per gram. Untuk hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 8 dari 10 sampel atau 80% memenuhi standar ALT atau angka lempeng total, sementara 2 sampel yaitu F dan H melebihi batas ALT atau angka lempeng total. Namun, hasil yang lebih menggembirakan adalah seluruh sampel negatif terhadap cemaran E. coli, artinya tidak ditemukan koloni biru kehijauan pada media TBX yang menandakan bahwa produk tersebut tidak terkontaminasi bakteri patogen ini. Oke, untuk nilai ALT yang rendah menunjukkan bahwa sebagian besar produsen sudah menjaga kebersihan selama proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Namun, 2 sampel dengan ALT tinggi mungkin terkontaminasi oleh bakteri termofilik yang tahan panas atau karena sanitasi lingkungan dan proses produksi yang kurang optimal, kondisi pasar yang padat, terbuka dan kurang. Oke, untuk meski E. coli atau Escherichia coli tidak ditemukan, nilai ALT atau angka lempeng total tetap perlu diperhatikan karena menunjukkan jumlah total bakteri. Bakteri non-patogen pun bisa mengganggu stabilitas produk loh. Penelitian ini menjadi penting sebagai pengingat bahwa keamanan produk herbal harus diperiksa secara menyeluruh, terutama dikonsumsi secara rutin. Nah, untuk kelebihan jurnal ini apa sih? Nah, kelebihan jurnal ini mengikuti standar BPOM, menggunakan metode yang tepat, dan fokus pada aspek mikrobiologis yang krusial. Kekurangannya, hanya mengambil 10 sampel dari suatu lokasi, tidak dilakukan identifikasi lanjut pada koloni lain yang tumbuh selain Escherichia coli. Nah, kita udah di akhir video nih teman-teman. Kesimpulannya, sebagian besar obat tradisional kapsul di Pasar Beringharjo telah memenuhi standar mutu dan aman dari cemaran Escherichia coli. Namun, ada beberapa produk yang masih melampaui batas ALT sehingga perlu pengawasan lebih lanjut oleh produsen maupun BPOM. Penelitian ini mendorong peringkatan standar produksi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya keamanan konsumsi obat herbal. Oke, sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu ya tentang pentingnya keamanan obat tradisional. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten ilmiah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.